Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Subakali dengan NPM 25420201034 lokal A2 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diode. Jenis-jenis diode yang pertama diode avalanche dan Zener. Dua diode tunnel, ketiga diode veraktor, keempat diode LED. Yang pertama itu diode avalanche dan Zener. Diode avalanche adalah suatu jenis dioda yang mempunyai karakteristik arus pada tegangan reverse yang sangat tajam perubahannya dari kondisi tidak konduksi ke kondisi konduksi. Jika tegangan breakdown-nya dilampaui, jika tahan air dirubah besarannya, maka tegangan breakdown dioda tidak berubah. Karakteristik demikian sangat bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil, sama dengan tegangan breakdown dari dioda yang bersangkutan. Ini dia gambarnya. Yang kedua itu diode Zener. Diode Zener adalah tegangan breakdown dari dioda avalanche dan tidak dapat lebih rendah dari 6 sampai 8 volt. Suatu dioda yang mempunyai karakteristik yang sama dengan diode avalanche adalah diode Zener. Diode Zener mempunyai tegangan breakdown yang lebih rendah dari diode avalanche, yaitu dapat kurang dari 0,2 volt. Karakteristik penting dari diode avalanche atau diode Zener adalah apa yang dikenal dengan tahanan dinamik, yaitu berbanding antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya, seperti pada gambar 2.10. Tahanan dinamik adalah penting untuk menghitung respon atau ripple rangkaian dengan diode Zener atau avalanche terhadap perubahan tegangan input atau terhadap perubahan arus beban. Ini seperti gambarnya. Diode Zener. Tahanan dinamik diode avalanche umumnya mempunyai nilai numerik yang kurang lebih sama dengan nilai numerik dari tegangan breakdown-nya. Sedang tahanan dinamik dari diode Zener dapat jauh lebih rendah dari itu. Aplikasi umum dari diode avalanche atau diode Zener adalah untuk sumber tegangan tetap, regulator, tetapi dengan beberapa batasan yang meliputi yang pertama atau A, tahapan output tetap. Yang kedua, arus output terbatas atau rendah. Ketiga, sangat sensitif terhadap perubahan temperatur. Keempat, dapat menimbulkan noise pada rangkaian diode yang bersangkutan. Seperti ya gambarnya. Gambar 2.11 ini menunjukkan rangkaian diode Zener. Dan berikut ya cara penyelesaiannya. Bisa dilihat. Nah, kita lanjut ke tiraktor dan varistor. Tiraktor dan varistor. Jika diode Zener atau diode avalanche dapat merupakan perbatasan tegangan dalam satu polaritas, maka diode tiraktor dan varistor merupakan dua buah diode Zener yang dirangkaikan secara seri dan bertolak belakang. Dengan demikian dapat merupakan pembatas tegangan clamp dalam polaritas dua arah. Tegangan breakdown dari diode tiraktor atau varistor dapat berkisar dari kurang lebih 10 volt sampai dengan 1000 volt. Tiraktor dan varistor biasa digunakan dalam rangkaian sebagai pembatas atau pengaman tegangan-tegangan pulsa yang tinggi yang merusak, misalkan tegangan surges, ditunjukkan pada gambar ini. Diode tunnel. Diode tunnel adalah salah satu suatu jenis diode berdaya rendah dengan karakteristik yang unik, yaitu sebagai ditunjukkan pada nomor 2.13. Ini seperti ini gambarnya. Unik, ada lingkungan-lingkungannya. Tiraktor dan varistor. Diode ini banyak digunakan pada rangkaian switching, osilator, dan penguat, dari frekuensi rendah sampai frekuensi yang sangat tinggi. Penggunaan dalam teknik switching, dioda ini mempunyai dua daerah stabil sebagaimana ditunjukkan oleh garis beban,
yang ditunjukkan pada gambar 2.11 yang tadi. 2.13 yang ini. Pada rangkaian tersebut, perubahan bias untuk switching, perubahan kondisi stabil, dilakukan dengan sinyal trigger dari luar. Osilator dapat diperoleh jika bias tegangan rendah sekitar 0,2 sampai 0,3 volt dipasangkan melalui tahanan seri dengan nilai yang rendah. Ini gambarnya 2.14. Bisa kita lihat rangkaian switching dengan dioda tunnel. Nah, ini gambar 15. Di sini dijelaskan, dan jika diterapkan pada gambar 2.13 akan didapat hanya satu kemungkinan titik kerja sebagaimana ditunjukkan oleh gambar beban osilator. Contoh rangkaian osilator sederhana dengan dioda tunnel adalah ditunjukkan pada gambar ini. Ini gambarnya. Dioda tunnel. Osilator akan terendam dengan cepat jika disipasi dari elemen resistif semakin besar dan sebaliknya. Jika terdapat elemen resistif yang negatif, osilasi akan mengembang seperti ini. Dan dengan memberikan bias melalui rangkaian LC yang tepat, maka osilasi yang sempurna dapat diperoleh dan dapat pula dipilih nilai frekuensinya. Amplitude osilasi maksimum adalah dibatasi oleh nilai elemen resistif, negatif atau tunnel, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,4 volt. Tuner rectifier atau dikenal pula sebagai back diode adalah diode tunnel dengan arus puncak yang sangat rendah, yakni hanya beberapa mikro saja. Umumnya digunakan untuk penyerah sinyal level rendah. Berbeda dengan diode penyerah pada umumnya, pada diode penyerah tunnel, konduksi terjadi pada bias reverse dan sebaliknya. Bias forward menyebabkan tidak konduksi, seperti gambar 2.16 yang A. Faraktor adalah sejenis komponen dioda yang dibuat untuk mendapatkan variabel kapasitor sebagai fungsi dari tegangan. Perubahan kapasitansi yang dapat diperoleh dari faraktor adalah bergantung dari tipe dan bahan, tetapi berkisar dari beberapa picofarad dan tidak lebih dari 1000 picofarad dengan toleransi kurang lebih 100%. Rasio kapasitansi maksimum sampai minimum adalah berkisar dari 2,21 dan 20,21. Pemakaian pada umumnya, misalnya untuk S variabel osilator sebagai ditunjukkan pada nomor 2.17. Faraktor daya atau faraktor multiplier adalah faraktor yang dapat melipat gandakan frekuensi tinggi pada daya tinggi. Faraktor demikian biasanya untuk mempertinggi kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi dan pada daya yang tinggi pula. Ini contoh rangkaian pemilih frekuensi rasional dengan pengendalian tegangan menggunakan dioda faraktor. Dioda LED atau lighting emitting diode adalah dioda jika mendapatkan bias forward akan mengalami proses rekomendasi muatan listrik dan sebagai akibatnya akan mengeluarkan atau memancarkan energi dalam bentuk foton atau cahaya. Bergantung pada bahannya, cahaya yang dihasilkan dapat kuning, hijau, merah atau merah infra. Bias forward dari kebanyakan diode LED adalah berkisar antara 0,1 dan 0,2 volt. Sedang arus forward menentukan intensitas cahaya yang dihasilkan dari umumnya berkisar antara 2 dan 20 mA. Tegangan reverse dioda LED biasanya tidak lebih dari 4 volt. Dan jika dilampaui, dioda akan mengalami kerusakan total. Kecepatan respon dioda LED adalah berkisar 0,1 ms. Seandainya lampu diode LED bisa dipasang pada rangkaian tidak menyala, apakah diode LED masih berfungsi?
B. Apakah dari perbedaan warna diode LED juga terdapat perbedaan tegangan atau tidak? C. Bagaimana pemasangan pada rangkaian bila warna diode LED berbeda? Penyelesaian yang pertama. Bila dioda LED sudah dirangkai dengan benar, ternyata lampunya tidak menyala, dapat dipastikan dioda LED tersebut sudah mati atau rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. B. Untuk merangkai LED yang berbeda warnanya, kita hanya menghitung nilai resistornya saja. Sedangkan untuk menghitung nilai resistornya dapat menggunakan rumus. Ini rumusnya. R sama dengan F kurang V LED per 1. Ini keterangannya, yaitu resistor, yaitu sumber tegangan, LED adalah tegangan LED-nya, dia adalah arus pada LED. Jawab. Jika LED berbeda warna dan dalam rangkaian paralel kita harus menentukan nilai R satu persatu dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya. Oke, sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.